Siapakah saya? Dari manakah saya berasal? Kedua pertanyaan tersebut barangkali cukup klasik dan representatif menyangkut perbahasan kesadarannya, terutama dalam dunia filsafat, bahwa kesadaran adalah isu yang telah berkelana cukup lama ya, setua filsafat itu sendiri. Katakanlah Plato, Aristotle telah jauh hari membincangkan hal tersebut dan tak berhenti di masa Yunani klasik. Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran dari hari-hari menjadi isu yang semakin menarik untuk dibahas ya. Termasuk akhir-akhir ini, di tengah arus pergeseran budaya yang cukup kentara, di mana realitas bangunan sosial saat ini sedang dijejali ataupun disesaki oleh angka-angka ya. Kita saat ini sedang hidup di dunia datakrasi ya. Hidup di dunia yang penuh dengan permainan algoritma, dan manusia dianggap tidak lagi pemain tunggal dalam hal memiliki kemampuan kognitif ya, dalam hal memproduksi pengetahuan. Tapi ia telah memiliki lawan sepadan berupa apa yang disebut dengan artificial intelligence ya, sebuah kecerdasan buatannya. Dan bahkan tingkatan reliabilitas robotik dianggap lebih unggul ketimbang manusia itu sendiri. Nah, fenomena ini akhirnya membuka keran filsafat untuk menggali lebih jauh ya. Di manakah titik kelemahan kecerdasan buatannya? Bagaimanakah dengan kesadaran? Terlepas dari kemampuan kognitifnya, adakah kecerdasan buatan menyadari betul ataupun punya kesadaran terhadap pelbagai data pengetahuan yang diproduksinya ya? Pun demikian, dalam kesempatan ini kita tidak sedang menguraikan perdebatan seputar kesadaran robotik tersebut ya, tapi justru pada ranah manusia itu sendiri. Tanpa perlu bergerak lebih jauh, bahwa tidak sadar sebagai antitesis dari ungkapan kesadaran merupakan sebuah kata yang aktif ya. Artinya ketidaksadaran tidak hanya sekedar kata, tapi justru merupakan ungkapan fenomenal yang memang hadir di tengah-tengah kita ya. Bahwa ada banyak hal yang terjadi di sekeliling kita justru lahir dari tindakan-tindakan unconsciousness syndrome ya. Dari tindakan sindrom ketidaksadaran. Dan dalam dunia psikologis, sindrom tersebut setidaknya cukup terwakilkan dari dua kutub yang saling berlawanan ya, yang rentan menyerang individu-individu manusia pada umumnya. Bagaimanakah sindrom tersebut dan adakah Anda juga pernah mengalaminya? Nah, simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon, di Yunani, seorang perempuan yang secara tiba-tiba mengalami kebutaan. Dan dari hari ke hari, ia mengeluh kepada siapapun yang mengunjungi kediamannya. Dengan mengatakan, tolong pindahkan saya dari ruangan ini. Di sini terlalu gelap. Nah, kisah ini diceritakan oleh Seneca, seorang filsuf Stoik yang hidup di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi. Dan perempuan tersebut adalah istri dari Seneca sendiri. Namanya Harpaste. Harpaste tidak menyadari ya bahwa dirinya telah buta. Dan bahkan ia menolak ketika diberitahukan terkait kenyataan yang dialaminya. Hanya saja baginya dia sedang berada di ruangan yang gelap ya, sehingga tidak bisa melihat. Nah, di sini nampaknya Harpaste telah buta dengan kebutaannya ya. Tapi Harpaste tidak sendiri. Katakanlah pada akhir tahun 1800, kasus yang tidak jauh berbeda terjadi pada seorang perempuan bernama Ursula Metz ya, pada umurnya sekitaran 50 tahunan. Nah, pada sebuah klinik di Austria, Ursula mengeluh pada salah seorang dokter bernama Gabriel Anton ya, terkait penyakit yang dideritanya. Bagi sang dokter, si pasien memiliki kasus yang aneh. Ketika sang dokter meletakkan seutas pita merah dan gunting di depannya, si pasien tidak bisa menemainya sekalipun mengakui dapat melihat keseluruhan dari realitas objek tersebut. Barangkali Ursula memiliki masalah dalam hal memproduksi bahasa, dan dari hari ke hari kondisinya semakin memburuk hingga hasil tes menunjukkan bahwa pandangannya memiliki masalah.
Dan anehnya, ketika sang dokter menanyakan terkait kekurangan yang dialaminya, ia bersikeras bahwa ia dapat melihat. Dan bahkan ketika ia kehilangan keseluruhan dari penglihatannya, ia tidak menyadarinya sama sekali. Nah, sama seperti halnya Harpaste, Ursula pun telah buta dengan kebutaannya ya. Dan fenomena ini dalam dunia medis dikenali dengan Anton Syndrome ya, yaitu sebuah istilah yang diambil dari penemunya bernama Gabriel Anton, di mana sebuah realitas penurunan kesadaran diri di mana seseorang lupa terhadap disabilitas fisiknya ya. Dan hal tersebut tentunya tidak berhenti pada Ursula dan juga Harpaste ya, tapi berlangsung pada kasus-kasus yang lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Realitas ketidaksadaran barangkali memang hal yang begitu dekat dengan kita ya. Dan bahkan seperti apa yang dikatakan oleh Adam Grant dalam bukunya Think Again, bahwa ketika otak kita berfungsi secara normal sekalipun, kita ini rentan dengan versi Anton Syndrome. Kita barangkali pernah menemukan ya, beberapa penggemar sepak bola yang yakin bahwa mereka tahu lebih banyak ketimbang pelatih di pinggir lapangan. Dan realitas ini dalam dunia psikologi dikenali dengan armchair quarterback syndrome, yaitu sindrom si kursi berlengan, di mana kepercayaan diri melebihi kompetensinya. Katakanlah David Olsson, salah seorang Perdana Menteri Islandia dari 2001-2004, yang oleh pakar ekonomi dianggap sebagai salah satu dari 3 tokoh yang bertanggung jawab terhadap kebangkrutan yang terjadi di Islandia saat itu ya. Olsson meletakkan bank negara dalam bahaya besar saat memprivatisasinya ya. Dan ketika rakyat memprotes bentuk kekeliruan manajemen yang ditetapkan oleh Olsson, ia bahkan menolak untuk berhenti ya. Hingga parlemenlah yang memaksanya untuk berhenti. Memang secara teori, kepercayaan diri dan kompetensi berjalan beriringan ya. Namun dalam praktiknya mereka sering berbeda. Bahwa terkadang kepercayaan diri melebihi ataupun melampaui dasar kompetensi yang dimilikinya ya. Tapi terkadang justru sebaliknya ya. Dan hal tersebut dalam dunia psikologi dikenali dengan impostor syndrome ya, di mana kompetensi melebihi kepercayaan diri. Kita barangkali pernah menyaksikan ya, beberapa orang yang kita kenali di mana dalam sepak terjang kehidupannya telah terbukti keberhasilannya dalam karir atau bidang tertentu ya. Tapi ia tetap menolak terhadap realitas keberhasilan yang telah dicapainya ya. Baginya ia bukanlah apa-apa dan hal tersebut hanyalah semuanya faktor keberuntungan semata ya. Terlepas dari siapakah diri Anda sebenarnya, baik itu impostor ataupun armchair quarterback syndrome, seseorang yang berada dalam salah satu dari 2 situasi psikologis ini pada hakikatnya terjebak pada apa yang disebut dengan blind spot ya, titik kebutaan, bahwa ia tidak dapat melihat kekurangan ataupun kelebihan dari dirinya sendiri. Katakanlah sindrom si kursi berlengan, ia bertindak tapi pada saat yang bersamaan tidak peka dengan keterbatasannya ya. Dan kegagalan untuk membaca keterbatasan inilah wujud dari ketidaksadaran yang dimaksud ya. Dan fenomena ini memang jamak terjadi di tengah-tengah kita ya, terlepas dari apapun background identitasnya ya. Politisikah, agamawan, saintiskah, dan lain-lainnya. Katakanlah seorang politisi membual ini itu ya, menjanjikan hal-hal yang berlebihan dan bahkan sama sekali tidak masuk akal ya. Ataupun bersikeras untuk maju sebagai pemimpin, tapi sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk itu ya. Sehingga keterpilihannya nantinya akan menambah beban baru bagi masyarakatnya. Bukannya melahirkan terobosan baru untuk kemaslahatan rakyatnya. Nah, fenomena seperti ini terjadi manakala kepercayaan diri melebihi kompetensinya. Tatkala sang subjek lupa ataupun tidak menyadari terhadap keterbatasannya. Makanya dalam hal ini, sang politisi tidak jauh beda dengan Harpaste dan Ursula ya. Bila kedua yang terakhir telah buta dengan kebutaannya, maka sang politisi telah buta terhadap kapasitas dirinya. Adapun agamawan, fenomena ketidaksadaran terjadi manakala agama tidak lagi diposisikan sebagaimana ianya. Dalam hal ini misalkan ketika berbicara seputar kitab suci, di mana ia pada hakikatnya kitab petunjuk bagi manusia,
oleh sebahagian kalangan dipaksakan untuk menjadi kitab yang menjawab pelbagai fenomena alamiah di tengah-tengah kita. Hal tersebut katakanlah dengan mencomot ayat A, kemudian dicocokkan pada peristiwa B, mencomot ayat B, dan kemudian dicocokkan pada peristiwa C. Sebagaimana lazimnya yang dipertontonkan oleh mazhab cocoklogi. Nah, alih-alih untuk memperkuat bukti kebenaran agama, tindakan-tindakan yang demikian tanpa disadari justru bom waktu yang akan meluluh lantakkan pelbagai lapisan teks suci ya. Karena kitab suci adalah kitab petunjuk, sifatnya dogmatis, sementara fenomena alamiah sifatnya progresif ya, berkembang sebagaimana dalam tesis falsifikasi Popperian. Katakanlah pada tahun tertentu terdapat sebuah temuan yang hasilnya A, 50 tahun kemudian barangkali muncul temuan baru yang hasilnya B, yang kemudian membantah temuan A. Dan hal tersebut tentunya tidak boleh terjadi dalam kitab suci. Tak berhenti di situ, sama seperti halnya agamawan dan politisi, kasus sindrom ketidaksadaran dalam situasi tertentu juga menjangkiti sejumlah kalangan ilmuwan alam. Kita bisa menyaksikan katakanlah manakala sains yang secara alamiahnya bekerja pada ranah empiris, bekerja pada ruang yang sejatinya terikat dengan pendekatan observasi yang didukung oleh pengamatan indrawi, tetapi terkadang justru dipaksakan untuk menginterpretasi hal-hal yang berada di luar wilayah otoritas sains empirik. Dalam hal ini misalkan sains yang kemudian pun digunakan untuk menghukumi eksistensi non-empiris. Hal-hal yang bersifat metafisik. Sebutlah seputar surga dan neraka, kehidupan setelah kematian, jin dan malaikat, dan bahkan hal yang paling mendasar berkaitan dengan wajibul wujud. Persoalan ketuhanan. Sehingga persoalan eksistensial ataupun apa yang disebut ada, kemudian diputuskan status keberadaannya hanya melalui satu pintu. Jalur empiris. Maka premis yang kemudian berlaku pun berbentuk katakanlah seperti ini. Setiap yang ada haruslah bersifat empiris observatif atas asas pengamatan indrawi. Surga dan neraka tidak dapat dicerna melalui pengamatan indrawi. Maka surga dan neraka tidak ada. Ataupun Tuhan juga tidak dapat dicerna melalui pengamatan indrawi. Maka kesimpulannya adalah Tuhan itu tidak ada. Nah, narasi-narasi seperti ini sering kita jumpai misalkan dari kalangan ateis yang mendudukkan sains sebagai justifikasi absolut dari setiap pandangannya. Sekalipun padahal pada hakikatnya sains tidak pernah menegasikan realitas metafisik. Karena memang akar masalahnya justru pada tafsiran ateis terhadap sains yang telah mendistorsi keseluruhan dari realitas yang ada. Dan kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan masalah baru. Bila boleh meminjam istilahnya Hannah Arendt berkaitan dengan totalitarian, maka upaya untuk memonopoli jalan dalam menyibak sesebuah realitas adalah bentuk dari totalitarian epistemik. Asumsinya bahwa hanya sainslah satu-satunya saluran untuk memperoleh pengetahuan. Tidak ada pintu kedua dan ketiga. Maka dari situ kita bisa memahami bahwa para saintis yang demikian, ataupun lebih tepatnya sebutlah dengan pseudosaintis, yaitu kalangan yang membicarakan sains atas embel-embel filsafat, memfilsafatkan sains ataupun mendudukkan perkara sains bukan pada kamarnya, ternyata mereka pun ikut terjebak dalam pusaran armchair quarterback syndrome tanpa sadar. Ternyata sains tidak sepenuhnya dapat menyibak realitas di tengah keterbatasannya yang hanya berkutat pada tataran empiris. Sementara hal yang bersifat metafisik mestilah diputuskan status keberadaannya melalui saluran epistemologi yang berbeda. Sebutlah otoritas akal ataupun otoritas wahyu. Oleh demikian, sikap saintis ateistik yang menghukumi ketiadaan realitas metafisik adalah mereka-mereka yang gagal dalam membaca keterbatasan tersebut. Pada akhirnya, ateis adalah harpaste yang berwajah baru, bahwa keduanya sama-sama menolak realitas atas dasar keterbatasan atau ketidaksesuaiannya, bahwa pengingkaran harpaste terhadap keberadaan cahaya di ruangannya disebabkan karena perangkat yang ia gunakan bermasalah. Nah, begitu halnya dengan pengingkaran ateis terhadap realitas metafisik atau ketuhanan. Nah, dari hal tersebut kita memahami bahwa fenomena ketidaksadaran adalah situasi
dari kekeliruan dalam menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Kegagalan dalam menangkap realitas ontologis ya, ataupun kealpaan dirinya dalam membaca keterbatasannya. Dan menariknya, fenomena ketidaksadaran mengingatkan kita pada empat klasifikasi manusia yang disusun oleh Khalil bin Ahmad, ya, salah seorang pakar di bidang bahasa Arab ya. Dan dua di antara klasifikasi tersebut adalah mereka yang gagal dalam menangkap realitas ontologis dirinya ya. Pertama disebut dengan rajulun yadri wala yadri annahu yadri, orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dia itu tahu, disebut dengan impostor ya. Sementara yang terakhir adalah rajulun la yadri annahu la yadriya, yaitu orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, disebut dengan armchair quarterback syndrome.